Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 CPG SD yang beranggotakan saya Al-Tafsir Victoriana Firdaus, dan kemudian ada Rika Nur Aziza. Selanjutnya ada anggota yang ketiga yaitu Cici Lukasi akan menyampaikan sedikit materi mengenai membaca permulaan. Membaca permulaan gitu ya adalah suatu kegiatan membaca yang biasanya dilakukan oleh peserta didik di usia dini gitu. Yang pertama, peserta didik akan diajarkan beberapa metode, akan diajarkan beberapa pengajaran sehingga mereka bisa membaca di kemudian hari. Adapun peserta didik usia dini yang dimaksud berkisar di antara usia sekitar 5 sampai 8 tahun kurang lebih. Kemudian ada suatu hakikat membaca gitu ya. Hakikat membaca ini biasanya diartikan sebagai suatu pengertian membaca juga. Pengertian membaca ini untuk biasanya masa peka anak itu belajar membaca ya, berada di antara sekitar 4-5 tahun gitu ya. Nah, karena di usia ini anak lebih mudah membaca dan mengerti mengenai apa yang dia lihat gitu kan. Anak sebaiknya mulai belajar membaca di usia sekitar 1-5 tahun, karena pada masa ini otak anak akan dapat menyerap semua hal yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Selanjutnya dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti membaca maupun menulis. Kegiatan ini merupakan suatu kemampuan yang pada umumnya akan diperoleh dari sekolah, tetapi ada baiknya memang kita melakukan pengenalan membaca ini jauh-jauh hari sebelum mereka menginjakkan kaki di sekolah. Membaca juga merupakan suatu aktivitas kognitif gitu loh, melalui sebuah rangsangan yang berupa huruf dan tanda-tanda baca lainnya yang diterima oleh oleh indera reseptor visual gitu ya, atau mata, untuk kemudian dilanjutkan ke otak dan selanjutnya diproses, diberikan melalui tafsiran atau suatu makna itu. Ini menurut Surya pada tahun 2015. Sementara itu Tarigan pada tahun yang sama menambahkan kemampuan membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan keterampilan pengenalan huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian membaca permulaan. Menurut KBBI, kemampuan membaca permulaan ini, atau kata kemampuannya aja lah gitu ya dulu ya, berarti suatu kesanggupan atau kecakapan. Membaca sendiri berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis gitu ya, atau mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Maka membaca permulaan merupakan suatu tahap awal dalam membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf sehingga menjadi pondasi agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan berikutnya. Menurut Steinberg pada buku Ahmad Susanto tahun 2011, membaca permulaan adalah sebuah kegiatan membaca yang diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah. Program ini merupakan suatu perhatian pada perkataan-perkataan utuh, bermakna pada konteks pribadi anak-anak dan bahan-bahan yang diberikan melalui permainan dan kegiatan yang menarik gitu loh, sebagai suatu perantara pembelajaran. Membaca permulaan ini merupakan tahap awal dalam pelajaran membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol gitu ya. Tadi sudah disampaikan menurut Yulia Airiza gitu kan, Khair dan juga Purwanto serta Alim dalam buku Lucky Ade, huruf konsonan yang harus dapat dilafalkan dengan benar untuk membaca permulaan adalah B, D, K, L, M, P, S, dan T gitu. Menurut Darmiati Zusidi dan Budiasi pada tahun 1996, membaca permulaan harus dilakukan secara bertahap gitu ya, yaitu pada tahap pra membaca dan membaca. Pada tahap pra membaca, anak akan diajarkan berbagai hal seperti sikap yang baik gitu, sikap yang baik pada waktu membaca, cara anak meletakkan buku di mejanya gitu kan, terus kemudian cara anak memegang buku, selanjutnya ada cara anak dalam membaca dan membalik-balik buku, yang kemudian ada cara anak melihat dan memperhatikan pada tulisan yang terdapat pada buku tersebut gitu ya.
Kemudian ada beberapa tahap gitu ya menurut Thohir gitu kan pada buku Lenin of Renti tahun 2012. Tahapan membaca menggunakan metode fonik gitu ya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap merah, yaitu sebagai membaca dengan suku kata terbuka seperti mata, mama, papa, meja, baju. Kemudian tahap biru yaitu membaca kata yang mengandung suku kata tertutup seperti motor, kasur, jendela, sisir, kunci, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tahap hijau, yaitu membaca kata yang mengandung suku kata vokal ganda maupun konsonan ganda. Contoh kata dari vokal ganda atau double vokal seperti pakai, pulau, silau, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh konsonan ganda atau double konsonan ini seperti nyenyak, tangan, struktur, bintang, tabung, dan sebagainya. Nah, kemudian Ritawati pada tahun 1996 menyatakan dan menyebutkan bahwa ada 5 langkah dalam membaca permulaan, yaitu mengenal unsur kalimat, mengenal unsur kata, mengenal unsur huruf, merangkai huruf menjadi sebuah suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, dan seperti itu. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kira selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran membaca permulaan. Menurut Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, tujuan pembelajaran membaca dibagi menjadi tingkat pemula, menengah, dan mahir. Menurutnya, tujuan pembelajaran bagi pemula adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali lambang-lambang atau simbol-simbol bahasa. Yang kedua, mengenali kata dan kalimat. Yang ketiga, menemukan ide pokok dan kata kunci. Yang keempat, menceritakan kembali cerita-cerita pendek. Menurut Sujono, tujuan mengajarkan membaca permulaan pada anak yaitu: yang pertama, mengenalkan anak pada huruf-huruf dalam abjad sebagai tanda suara dan tanda bunyi. Yang kedua, melatih keterampilan anak dalam mengubah bentuk huruf menjadi bentuk suara. Yang ketiga, pengetahuan huruf-huruf dalam abjad dan keterampilan menyuarakan wajib untuk dapat dipraktikkan dalam waktu singkat ketika anak belajar membaca lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Ajijah dengan NPM 212210027 akan membahas materi tentang tahap-tahap membaca. Menurut Sandberg mengatakan bahwa kemampuan membaca anak usia dini dapat dibagi atas 4 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Pada tahap ini, anak mulai belajar dengan buku dan menyadari bahwa buku itu penting. Melihat dan membalik-balikan buku, dan kadang-kadang ia membawa buku favoritnya.
Yang kedua yaitu tahap membaca gambar. Pada tahap ini, anak mulai memandang dirinya sebagai pembaca dan memulai libatkan diri dalam kegiatan membaca seperti pura-pura membaca, membolak-balikan buku, dan membaca gambar pada buku yang dipegangnya. Yang ketiga yaitu tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini, anak usia taman kanak-kanak telah dapat menggunakan 3 sistem bahasa, seperti fonem atau bunyi huruf, semantik atau arti kata, dan sintaksis atau aturan kata atau kalimat secara bersama-sama. Yang keempat yaitu tahap membaca lancar. Pada tahap ini, sudah dapat membaca lancar berbagai jenis buku yang berbeda dan bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Abdurrahman, membagi 5 tahapan dalam membaca. Yang pertama yaitu kesiapan membaca. Kesiapan membaca memiliki arti sebagai mental anak yang sudah siap untuk belajar membaca. Pada umumnya, anak sudah memiliki kesiapan membaca pada usia 6 tahun. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesiapan membaca sudah terjadi pada masa anak duduk di usia taman kanak-kanak. Pada tahap ini, anak mulai memusatkan perhatiannya pada suatu atau 2 aspek dari satu kata, seperti huruf pertama yang ada pada suatu kata dan gambarnya. Yang kedua yaitu membaca permulaan. Pada tahap membaca permulaan ini dimulai sejak anak masuk kelas 1 sekolah dasar, yaitu pada saat berusia sekitar 6 tahun. Akan tetapi, ada anak yang sudah melakukannya di taman kanak-kanak dan paling lambat pada waktu anak duduk di kelas 2 sekolah dasar. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca cepat. Pada tahap keterampilan membaca cepat atau membaca lancar terjadi pada saat anak duduk di kelas 3 SD. Yang keempat yaitu membaca luas. Pada tahap membaca luas terjadi pada anak di bangku kelas 4 sampai 5 SD. Anak sudah gemar dan menikmati kegiatan membaca. Anak akan membaca berbagai variasi buku bacaan seperti majalah maupun buku cerita dengan penuh motivasi untuk memudahkan mereka dalam membaca. Yang kelima yaitu membaca yang sesungguhnya. Pada tahap membaca yang sesungguhnya akan terjadi pada anak yang sudah duduk di SD dan berkelanjutan hingga dewasa. Mereka tidak membaca untuk belajar. Membaca akan tetapi membaca sebagai pemahaman anak mengetahui, mempelajari bidang studi tertentu. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat yang tadi disebutkan, maka disimpulkan bahwa anak usia 5-6 tahun, anak senang membaca dan anak mampu menggunakan 3 sistem bahasa, yaitu bunyi huruf atau bunyi kata, arti dari kata, dan anak mulai menunjukkan kesadaran gramatis atau berbicara menggunakan kalimat. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih.